Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita awali di hari yang barokah ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang kita tidak bisa menghitungnya, dan utamanya adalah nikmat iman dan Islam. Yang kedua, selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang dimudahkan mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ini adalah syahrul Ramadan, sebaik-baik bulan, ya, karena Allah obral pahalanya, dan ini juga bagian dari bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi orang-orang beriman. Harapannya agar ketika Ramadan selesai, la'allakum tattaqun, akan menjadi bertakwa. Maka salah satu yang menjadi harus bertakwa ini bukan hanya orang tua saja, tapi juga para pemuda, bahkan remaja. Bahkan kita didik juga anak-anak kita agar mereka membiasakan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan menjadi kebiasaan di luarnya nanti. Kalau semuanya yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan bulan dengan banyak ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara taat, itu orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala di usia tua dan di usia muda tentunya berbeda. Kalau orang-orang pada umumnya, orang-orang tua mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi wajar, ya, karena memang usia mereka sudah tua, ya. Tapi kalau tua kok nggak taat, maka itu menjadi, bahasanya Jawa itu kebangetan, gitu ya. Sehingga Allah nyanjung satu usia yang ketika taat itu menjadi istimewa, yaitu siapa? Para pemuda, para remaja. Salah satunya hadis Rasulullah SAW, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar kelak, dan tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu al-imamul adil. Yang kedua adalah asbab nasa'a bi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk generasi, termasuk golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, Masya Allah. Kenapa pemuda? Bukan seorang orang tua yang dia itu tumbuh menjalankan ketaatan terus kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pemuda yang tumbuh. Karena tadi kalau orang tua itu mereka taat itu sangat wajar, karena kebutuhan mereka, usia mereka sudah mau senja. Tapi kalau pemuda, kenapa diberikan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kebanyakan di usia pemuda itu mereka adalah usia-usia yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berzina, kalau kita berbicara zina, siapa yang banyak berzina? Pemuda. Kalau kita berbicara para peminum khamar, siapa yang banyak minum khamar? Para pemuda. Kalau kita berbicara siapa yang rata-rata mereka berfoya-foya? Ya, rata-rata usia-usia muda. Dan hari ini pun kalau kita lihat masjid-masjid kita pun dipenuhi oleh para orang-orang tua. Yang muda kemana? Yang muda mereka berada di tempat-tempat, ya, pinggiran-pinggiran jalan, tempat-tempat hiburan-hiburan dan sebagainya. Maka muslimin yang dirahmati oleh Allah, utamanya para syabab, malah senantiasa kita berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya kita didik, kita biasakan diri kita di bulan Ramadan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti di akhirat kehilangan kesempatan kita, bagian dari pemuda yang kita itu dimintai hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 4 golongan yang tidak akan sebelum bergeser kaki itu akan dimintai 4 hal. Salah satunya apa? Usia muda kita untuk apa kita gunakan, ya. Nah, kita gunakan dengan sebaik-baiknya mengukir karya kita. Karya apa? Karya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka kita ajak keluarga kita, ya, masyarakat kita, ya, kita ajak mereka, para pemuda-pemuda ini, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena utamanya adalah generasi umat ini, kondisi umat ini, ya, bahkan kondisi umat yang akan datang itu nasibnya salah satunya ditentukan oleh
generasi muda hari ini seperti apa kualitas mereka. Ketika mereka ada generasi yang rusak, maka hari ini akan rusak kehidupan kita. Bahkan ketika mereka menjadi bapak-bapak, para pemutus kebijakan, menjadi para pejabat pun akan rusak. Tapi kalau hari ini mereka itu menjadi generasi yang baik, maka kondisi umat pun akan baik, karena rata-rata pelaku maksiat adalah para pemuda. Dan di usia nanti mereka itu menjadi para pemangku kebijakan, misalnya mereka menjadi para pejabat, maka mereka akan menentukan kebijakan-kebijakan yang membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ajak semuanya bersama-sama memperbaiki, memotivasi keluarga kita, masyarakat kita, ya utamanya adalah para pemuda, untuk senantiasa tumbuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tasya pada kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.